A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah jembatan penentuan nasib manusia. Apakah akan berakhir di surga atau di neraka? Saat melewati jembatan, ada yang berjalan, ada yang merangkak, berlari, dan ada yang seperti kilat. Ada juga yang jatuh. Semua tergantung amal baik manusia ketika di dunia. Akan tetapi, Fatimah bisa membuat makhluk terdiam dan tertunduk saat beliau melewati jembatan tersebut. Fatimah adalah putri bungsu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan beliau bersama Siti Khadijah. Fatimah tumbuh dengan dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 5 tahun. Fatimah ditinggal wafat ibunya. Tinggallah Fatimah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimahlah yang menyiapkan semua keperluan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari menyiapkan kebutuhan sang ayah, menemani berdakwah, hingga merawat beliau. Sejak itu Fatimah melihat betapa kerasnya usaha ayahnya ketika berdakwah, mulai mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy, hingga Fatimah harus membersihkan badan Rasul yang dilempari kotoran. Makanya tak heran kalau Fatimah menjadi putri kesayangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Fatimah dewasa, Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Menariknya, pernikahan itu ternyata lebih dulu terjadi di surga dibandingkan di bumi. Hal ini dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib datang menemui Rasul untuk meminang Fatimah. Selepas menikah, Fatimah mengurus suami dan anak-anaknya, dan semua dilakukan tanpa bantuan seorang budak. Dukungan dan pengorbanan untuk ayah dan suaminya ternyata berbuah manis untuk Fatimah di akhirat kelak. Di hari kiamat nanti, Fatimah akan mengendari seekor unta. Hal ini berdasarkan kisah yang diceritakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Salman Al-Farisi. Kisah ini juga dikabarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Salman pernah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan keutamaan yang dimiliki Fatimah. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa di akhirat nanti Fatimah akan menunggangi kuda dengan didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail di sebelah kiri, Ali bin Abi Thalib di depan, sedangkan Hasan dan Husain berada di belakang. Dan saat akan melewati padang mahsyar, terdengar suara yang berkata, "Wahai seluruh makhluk, tundukkanlah kepala dan mata kalian, karena Fatimah, putri Nabi kalian, istri Ali, imam kalian, dan ibu Hasan dan Husain akan lewat." Saat Fatimah sampai di dalam surga, beliau bersyukur atas karunia yang didapatkannya. Fatimah juga diberi keistimewaan untuk meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Fatimah, mintalah padaku apa yang engkau inginkan. Niscaya akan aku berikan sehingga engkau puas." Kemudian Fatimah berkata, "Ya Allah, engkaulah harapanku, bahkan lebih tinggi dari harapan. Aku mohon dengan kebesaranmu, supaya janganlah engkau azab para pencintaku dan pecinta anak cucuku dalam api neraka." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Wahai Fatimah, dengan kemuliaan dan keagunganku, 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, aku tidak akan mengazab para pencintamu dan pencinta keluargamu dengan api neraka."
Semua itu didapatkan Fatimah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajatnya. Nantinya Fatimah juga akan ada di depan gerbang neraka untuk memperhatikan orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Muhammad bin Muslim Syafafi pernah mendengar Imam Muhammad Bakir, jika Fatimah mendapati orang-orang yang mencintainya punya banyak dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka, Fatimah akan langsung memintakan keselamatan untuk orang-orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua yang mencintai Fatimah akan dikumpulkan dalam satu rombongan. Setelah berkumpul, mereka akan berjalan masuk ke dalam surga. Makanya kita harus bersyukur karena menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pecinta Fatimah. Karena di akhirat kelak, Sayyidah Fatimah akan memberikan syafaatnya. Bicara mengenai syafaat, bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya syafaat, tapi juga bisa diberikan oleh orang-orang soleh lainnya, termasuk Fatimah. Dan Fatimah menjadi satu-satunya wanita yang sama sekali tidak pernah haid, dalam kata lain, selalu dalam keadaan suci. Sesaat setelah melahirkan pun, beliau langsung suci dari nifas, agar tidak ada sholat yang terlewatkan. Hal ini berdasarkan kesaksian Asman bin Umais yang tidak melihat darah ketika melahirkan. Setelah itu Fatimah juga menjadi salah satu dari 4 perempuan terbaik, sebaik-baik perempuan di alam semesta. Ada 4. Yang pertama, Asyah istri Fir'aun. Yang kedua, Maryam binti Imron. Ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Dan Fatimah binti Muhammad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak berhenti di situ, Fatimah juga menjadi wanita paling mulia di bumi. Dinukil dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, wanita yang paling mulia di alam semesta dari awal hingga akhir adalah Fatimah. Tumbuh langsung lewat didikan Rasul SAW, membuat akhlak Fatimah unggul sekaligus dikagumi banyak orang. Ada cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Kisah ini terjadi saat Sayyidah Fatimah akan dimakamkan. Cerita ini diabadikan di dalam Durratun Nasihin. Saat itu jenazah Fatimah digotong oleh 4 orang, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, serta Abu Jar Al-Ghufari. Saat jenazah sudah tiba di liang lahat, Abu Jar bertanya kepada liang lahat, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawa ini?" Liang kubur pun menjawab, "Jenazah itu adalah putri Rasulullah SAW, sekaligus istri Ali bin Abi Thalib dan ibu dari Hasan dan Husain." Kemudian liang kubur melanjutkan, "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya, karena aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Sahabat Berkah Channel, setelah menyimak perjuangan, pengorbanan, dan keutamaan Fatimah, sangat layak jika beliau dijadikan sosok teladan, terutama buat muslimah. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.